bahwa akhlak itu sangat erat kaitan dengan iman. Semakin tinggi imannya, semakin baik akhlaknya. Harusnya seperti itu. Jadi kalau ibu semakin rajin ngaji, rajin ibadah, rajin sholat, harusnya semakin tinggi akhlaknya, supaya mendapatkan kedudukan di hadapan Allah dan mendapatkan kedudukan di hati masyarakat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah di antara kasih sayang yang harus kita berikan, yang memiliki kemuliaan yang tinggi adalah, pertama, membantu orang-orang miskin. Seperti janda-janda miskin yang tidak sanggup lagi bekerja. Kan ada janda-janda yang sudah usia 60-70 tahun, apalagi sakit, keluarganya tidak tanggung jawab, dia harus menghidupi diri sendiri, terkadang harus duduk di lampu merah minta-minta, dan begitu seterusnya. Sayangi mereka, bantu mereka. Bukankah Rasul mengatakan as-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah? Orang yang berusaha membantu janda-janda yang tidak mampu dan juga orang miskin itu sekedudukan dengan orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas kalam-kalam singkat dari Rasul tapi syarat dengan makna, dan kita sudah masuki bab ke-82 halaman 268. Baik, kita baca hadisnya. An Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yarhamin nasa la yarhamhullahu ta'ala. Muttafaqun alaihi. Dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Dan hadis ini juga semakna dengan hadis yang lainnya di mana Rasul mengatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama. Orang-orang yang menyayangi akan disayangi oleh Ar-Rahman, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sayangilah apa yang ada di bumi, niscaya zat yang ada di atas langit, maksudnya Allah, akan menyayangi kalian. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat kasih sayang adalah sifat yang sangat mulia sekali, khususnya bagi seorang muslim yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Karena bagaimanapun sifat ini bisa melahirkan persatuan.
bisa melahirkan kelembutan dan menghilangkan berbagai macam penyakit hati seperti hasad, dengki, dendam dan yang semacamnya. Makanya tidaklah sifat ini dimiliki kecuali seorang mukmin. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena seorang mukmin ini sudah sepantasnya untuk memiliki sifat rahmat, kasih sayang dengan sesamanya, kecintaan dengan sesamanya. Karena Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seorang mukmin sampai dia mampu mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Itulah sikap seorang mukmin. Dan sifat rahmat bagi seorang mukmin ini melahirkan banyak akhlak mulia. Karena dari akhlak ini maka seorang mukmin tidak mungkin sombong. Karena sombong itu akhlak yang paling dicela. Karena tidak boleh memiliki sifat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sifat kasih sayang menghilangkan sifat kesombongan. Dan sifat kesombongan ini lahir dari kerasnya hati. Dan orang yang keras hati itu biasanya tidak punya rahmat kepada orang lain, tidak punya kasih sayang kepada orang lain. Makanya kita lihat orang-orang yang terhinggapi sifat ini, mereka suka berlaku semena-mena. Contoh para penguasa yang zalim, itu lahir dari sifat kesombongan dan tidak punya kasih sayang. Makanya mereka berani bertindak sesuka hati mereka, tidak melihat apakah di hadapannya orang yang dizalimi itu orang-orang lemah, miskin, membutuhkan dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya sifat rahmat, memiliki kasih sayang antara sesama ini adalah wasiat yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kita. Dalam surah Al-Balad ayat 17 Allah mengatakan, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bi al-marhamah." Wa tawasaw bil marhamah, saling memberikan wasiat dengan rahmat, sifat kasih sayang. Itulah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW sendiri sampai mengajarkan satu aturan, apabila ada saudara kita sedang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka sebagai bentuk sayang kita kepada saudara kita yang sedang bersin itu, kita doakan dengan rahmat. Yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, kasih sayang kepadamu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat kasih sayang ini kalau tertanam di tengah-tengah masyarakat, pasti masyarakat itu akan bersatu, saling membantu, saling menolong, saling mengasihi. Dan gambarannya terdapat dalam hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad kamatsalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu udhun tada'alahu sairul jasadi bis-sahari wal humma." Permisalan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya dari kasih sayang mereka
dari kecintaan mereka dan kelembutan mereka seperti satu jasad. Apabila salah satu jasad dalam badan kita mengeluh karena sakit, maka seluruh jasad akan mengalami sakit yang sama, dengan demam dan tidak bisa tidur. Begitulah kalau seandainya masyarakat itu hilang perasaan kasih sayang dengan sesama mereka, maka akan hilang keharmonisan dalam masyarakat. Tetangga umpamanya memusuhi tetangganya yang lain. Ada yang sedang sakit dibiarkan saja tidak ditolong. Ada yang sedang kesusahan dibiarin, tidak dibantu. Maka nanti tumbuh perasaan kedengkian, terutama orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, karena tidak mendapatkan bantuan dari orang lain, sehingga pasti terjadi kekacauan itu. Tapi sebaliknya, kalau seandainya masyarakat itu di dalam hatinya tertanam sifat kasih sayang sesama mereka dalam tingkat yang kecil saja, RT RW, kalau semuanya saling bantu membantu, bahu membahu, tolong menolong, yang kuat mengasihi yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, begitu juga yang miskin berusaha untuk membantu orang kaya dari segi yang lainnya, maka saya yakin tidak akan ada perpecahan di masyarakat. Itulah sifat kasih sayang itu luar biasa. Tapi kalau seandainya sifat kasih sayang ini hilang, contoh sederhana saja Bu, ada pertengkaran lah, pamannya anak kita dengan anak tetangga. Biasa kan anak-anak itu bertengkar. Tapi kalau masing-masing orang tua tidak ada kasih sayang, sayangnya kepada anak sendiri dan tidak sayang kepada anak orang, kemudian saling membela anaknya masing-masing, itu akan jadi musuhan Bu. Kadang-kadang anak-anaknya sudah baikan, orang tuanya pula dendam-dendaman. Itu yang terjadi kan Bu, ketika tidak ada kasih sayang dengan sesama. Makanya wajar kalau Rasul mengatakan laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina. Bukan termasuk golongan kami, kata Rasul, orang yang tidak ada kasih sayang terhadap anak-anak kecil kita dan tidak mengetahui kemuliaan orang-orang tua kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat kasih sayang itu penting karena dia akhlak yang sangat mulia, yang kalau tertanam pada diri kita di tengah-tengah masyarakat, maka akan tercipta keharmonisan masyarakat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk-bentuk kasih sayang dengan sesama adalah ar-rahmatu bin nafsi. Jadi rahmat kepada diri sendiri dulu. Karena tidak ada yang menyayangi diri kita sendiri kecuali kita sendiri kan Bu. Artinya jaga diri kita sendiri sebelum menjaga orang lain. Jadi sikap kita itu harus dijaga. Sebelum kita bersikap kepada orang lain, jaga sikap kita. Karena terkadang kalau kita tidak memiliki sikap yang baik, senyum saja susah, bantu orang saja berat, maka terkadang orang yang mau meminta tolong kepada kita juga enggan-engganan itu. Kayaknya dia enggak ikhlas deh. Ana males lah kalau bantuan sama dia. Ketemu saja enggak pernah senyum. Jadi kalau kita tidak menyayangi diri kita sendiri, macam mana akan sayang kepada orang dan akan disayang orang? Maka bentuklah pribadi kita itu supaya kita disayang orang. Sayangi diri sendiri
Setelah itu sayangi orang lain supaya orang sayang dengan kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah jangan sampai kemudian kita ini menghancurkan diri kita sendiri dengan berbagai macam penyakit yang akan menyerang kita. Contoh sederhana, Bu. Ibu tidak ada masalah dengan tetangga. Ketika ibu tidak ada masalah dengan tetangga, otomatis kan hati ibu tenang, senang, bahagia, lapang. Makan pun enak, minum pun sedap, tidur pun nyenyak. Kalau orang tidak ada masalah, Bu, dengan orang lain, maka hati akan lapang. Ketika hati lapang, semua jadi nyaman, kan, Bu? Penyakit pun tidak akan dekat-dekat dengan kita. Tapi kalau kita seandainya membuat masalah dengan tetangga, karena kita tidak pernah menyayangi diri kita sendiri, tidak menjaga kebersihan umpamanya, kan, ibu buang sampah sembarangan di tong sampah tetangga umpamanya, kan, sampai numpuk. Apalagi sekarang Batam sampah di mana-mana, kan, Bu, ya, nggak dibersih-bersihkan. Kemudian sampah itu bau busuk. Tersinggunglah tetangga itu. Karena tersinggung, akhirnya dia menggibah kita, menyakiti kita dengan ucapannya. Masuk ke pikiran kita, gelisahlah kita. Kadang-kadang yang tidak berakal malah kemudian bukannya minta maaf dan sadar diri dia yang salah, malah ada orang-orang yang akalnya hilang, malah berani dia bertengkar dengan tetangganya tuh. Lah itu orang yang tidak menyayangi diri sendiri, Bu. Akhirnya kemudian apa? Kepikiran. Karena biasanya orang habis bertengkar dengar ucapan yang gak enak itu kan kerekam biasanya. Kalau sudah kerekam jadi kepikiran. Kalau sudah kepikiran, lama-lama banyak penyakit yang datang, Bu. Karena penyakit itu sebagian besar itu muncul dari pikiran. Tuh, Bu, bayangkan yang tadinya senang, hidup tenang, akhirnya apa? Tidak senang dan tidak tenang. Karena banyak masalah, dan kita yang memulai masalah itu karena kita tidak sayang dengan diri kita sendiri. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau umpamanya lebih daripada itu. Karena tidak punya rasa sayang kepada diri sendiri dan kita mencelakakan diri sendiri. Pada Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian bunuh diri kalian. Ada sebagian orang itu karena tidak sayang dia melakukan maksiat. Yang jelas-jelas maksiat itu bisa bukan hanya membahayakan dia, tapi juga maksudnya membahayakan jasadnya, badannya, tapi membahayakan kehidupannya. Karena terancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Contoh orang yang mabok umpamanya, kan, Bu. Orang yang mabok itu dia enggak sayang kepada dirinya. Kenapa? Karena bagaimanapun yang namanya miras, minuman keras atau yang semacamnya, seperti narkoba dan yang lainnya, bukan hanya sekedar badan kita rusak, banyak penyakit yang akan menyerang kita. Lebih daripada itu, ada ancaman azab di hadapan kita. Karena hal-hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla itu akan berdampak keburukan. Iya, kalau seandainya keburukannya hanya kepada kita saja. Terkadang orang kalau sudah hilang akal, Bu, dia bisa menyakiti orang loh. Makanya kenapa khamr itu dalam Islam dikatakan umul khaba'is, induk daripada setiap keburukan. Lihat orang mabok itu. Kalau sudah mabok-mabokan di rumah, dia setel musik sekencang-kencangnya, nggak peduli dengan tetangganya. Makanya ada kasus, kan, di mana itu dia sedang mabok, kemudian nyetel musik sampai keras-keras. Lah kebetulan tetangganya punya anak kecil yang sedang sakit. Marah dia, Bu, ambil golok. Kemudian kelahi, mati orang mabok itu. Ditikam sama goloknya. Itulah orang yang tidak punya sifat perasaan kasih dan sayang kepada dirinya, mengakibatkan kecelakaan bagi dirinya sendiri.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru setelah kemudian kita menyayangi diri sendiri, menjaga kesehatan, senantiasa jangan sampai ada hal-hal yang mengakibatkan azab Allah turun kepada kita. Baru mulai berkembang Bu, kasihan tanamkan sifat kasih sayang itu kepada orang lain, mulai dari yang terkecil. Yang terkecil siapa Bu? Anak-anak. Ya, sayangi anak-anak. Makanya dahulu ketika Nabi SAW sedang duduk dan dia sedang memeluk Hasan, cucunya, anak daripada Ali radhiyallahu an, dan memeluk, kadang-kadang Rasul mencium, namanya anak-anak kecil. Ya, senang. Kita pun kadang-kadang gemas melihat anak-anak tubuh, ya kan? Ingin meluk, ingin cium, apalagi anaknya ganteng, cantik. Lalu Nabi SAW sedang memeluk Hasan dan mencium Hasan, cucunya. Di sampingnya ada seorang yang namanya Aqra ibn Habis At-Tamimi. Aqra ibn Habis At-Tamimi sedang duduk di situ. Tiba-tiba Aqra ini mengatakan, Rasul, aku punya 10 anak. Tak satu pun dari mereka yang aku cium seperti engkau mencium Hasan. Maka Nabi SAW melihat Aqra ibn Habis At-Tamimi ini, dia langsung mengatakan, ya Aqra, man la yarham la yurham. Aqra, orang yang tidak punya kasih sayang, maka dia tidak pantas disayang. Orang yang tidak punya kasih sayang, dia tidak pantas disayang. Berapa banyak yang saya contohkan di awal tadi, orang-orang yang tidak punya rasa sayang sampai kepada anak-anak. Kadang anak-anak orang yang mungkin dia sedang main-main di depan rumah kita, mungkin kita terasa terganggu dengan anak-anak itu. Ada yang cara mengusir itu kasar banget Bu, sampai bawa gagang sapu lagi itu. Kadang-kadang diseblok air, kadang-kadang dimaki, dihina, supaya anak-anak jangan depan rumah kan. Itu kan tidak ada akhlak penyayangnya. Padahal kan dia bisa menegur baik-baik, ngomong baik-baik sama anak-anak. Namanya anak-anak kurang berakal. Karena nanti kalau seandainya kita kasari, kemudian anak ini besar, dia akan naruh dendam kepada kita. Boleh jadi dia akhirnya mengata-ngatai yang tidak-tidak kan Bu. Seperti mungkin karena ibu terlalu galak, dibilang mak lampir akhirnya sama anak-anak kan. Jadi ibu sendiri yang rendah akhirnya kan. Awas, jangan lewat rumah ini ada mak lampir. Nah, kan jadinya kan jelek sendiri Bu. Ya. Maka sekali lagi sayangi walaupun itu anak-anak. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Ma minan nasi muslimun yamutu lahu thalatha minal waladi lam yablughul hinsa illa adkhalahu Allahul jannata bifadli rahmati iyyahu." Tidaklah dari manusia seorang muslim punya anak 3 kemudian meninggal dan 3-tiganya belum balik, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ia ke dalam sorga dengan karunia rahmatnya kepada mereka. Dengan karunia rahmatnya kepada mereka. Dari sini kita tahu, lihat bagaimana dampak orang tua yang sayang dengan anak, kemudian anak yang disayangnya meninggal dunia, 3-tiganya lagi meninggal dunia sebelum balik, justru anak-anak itu yang akan menyelamatkan kita dan memasukkan kita ke dalam sorga. Luar biasa. Maka sayangi anak-anak. Terkadang anak-anak itu menjadikan turun rahmat Allah kepada kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah kita tanamkan rasa kasih sayang, tentu yang paling kecil anak-anak, mulai kepada pasangan. Suami kepada istri, istri kepada suami, kemudian ke orang tua sendiri, mertua atau orang tua orang lain. Maka sayangilah. Karena bagaimanapun sifat kasih sayang kepada sesama itu akan melahirkan banyak keutamaan yang kita akan raih di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi mengatakan, man la yarhamin nas la yarhamuhullah. Siapa yang tidak sayang dengan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan sayang kepadanya. Hadis ini memiliki banyak faedah. Pertama, dalam hadis ini dijelaskan tentang hubungan kasih sayang hamba ada kaitannya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasih sayang kita dengan sesama kita, sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, itu ada hubungan erat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki sifat ini, berarti Allah akan turunkan rahmatnya kepada kita. Tapi kalau kita tidak memiliki sifat ini, maka Allah pun tidak akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Yang kedua, dalam hadis ini, bahwa sifat rahmat itu adalah asas at-ta'amul. Dia adalah pondasi bergaul. Jadi sifat kasih sayang itu adalah pondasi penting dalam bergaul. Kalau buat rumah tanpa pondasi, pasti rumah itu roboh. Maka bermasyarakat juga sama, Bu. Kalau dalam bermasyarakat tidak ada kasih sayang, pasti tidak akan harmonis bermasyarakat itu. Pasti ada saja masalah, karena pondasinya tidak ada. Kemudian yang ketiga, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan pekerjaan dan amalan. Kalau kita baik dengan orang, Allah akan baik dengan kita. Kalau kita tidak baik dengan orang, Allah pun tidak akan baik dengan kita. Itu namanya al-jaza min jinsil amal namanya. Balasan itu disesuaikan dengan amalan kita. Jadi kalau kita ingin disayang Allah, ingin dicintai Allah, maka sayangi dan cintai sesama kita. Kemudian yang keempat, bahwa rahmat itu, kasih sayang itu menyebabkan seseorang akan diberikan kedudukan di muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena umumnya para penyayang itu pasti akan disayang, bukan Allah saja, manusia pun sayang dengan dia. Ibu kalau sopan dengan orang, mulai dari ngomongnya ibu tata gitu ya, tidak sembarang ambil mufradat, ambil kosakata, tapi diambilnya kosakata yang paling halus, yang paling baik. Tidak suka membentak, tidak suka menggibah, tidak suka menghina, tidak suka mencelakakan orang. Suka senyum, dengan tetangga baik, suka nolong, suka ngasih hadiah. Itu pasti masyarakat di sekitar pun, walaupun seandainya mungkin keyakinan ibu dengan mereka berbeda, tapi ibu pasti punya kemuliaan di tengah-tengah mereka. Ibu akan dibicarakan dengan pembicaraan yang baik. Ibu akan dipuji dengan pujian yang indah. Karena terkadang, Bu, akhlak ini di mata masyarakat awam jauh lebih mulia dibandingkan ahli ibadah, Bu. Walaupun dalam tinjauan syar'i tentu harus dua-duanya kan, Bu. Tapi masyarakat itu kadang-kadang menilai dari akhlaknya. Contoh, ibu ngaji rajin, sholat 5 waktu rajin, puasa Senin Kamis rajin, baca Quran rajin, pokoknya ibadahnya oke, Bu. Tapi akhlak ibu tak bagus. Dengan tetangga suka bertengkar, suka ganggu, omongannya juga kasar, jarang senyum. Pasti masyarakat tidak akan melihat sosok ibu yang soleh dalam ibadah, tapi tidak soleh di masyarakat. Tapi sebaliknya, Bu, mungkin orang itu sholat 5 waktu pun tidak, apalagi puasa gitu ya, apalagi baca Quran, tapi dia sama orang bagus, suka senyum, ngomongnya halus, suka bantu, dan begitu seterusnya. Terkadang ibu yang ahli ibadah terkalahkan nilainya oleh orang yang bukan ahli ibadah tapi akhlaknya mulia, Bu. Itu di hadapan masyarakat itu. Tapi tentu seorang mukmin harus mendapatkan dua-duanya, menggabungkan dua-duanya. Satu ahli ibadah, satu tetap berakhlak mulia. Itulah yang disebut dengan saleh.
Saleh itu artinya orang yang mengerti dengan hak Allah dan mengerti dengan hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang kelima, bahwa dalam hadis ini ada peringatan, ada tahdzir supaya kita jangan keras hati. Karena keras hati itu menghilangkan kasih sayang. Dan keras hati itu akan menimbulkan banyak penyakit, baik penyakit badan atau penyakit hati. Kemudian yang keenam, bahwa akhlak itu sangat erat kaitan dengan iman. Semakin tinggi imannya, semakin baik akhlaknya. Harusnya seperti itu. Jadi kalau ibu semakin rajin ngaji, rajin ibadah, rajin sholat, harusnya semakin tinggi akhlaknya, supaya mendapatkan kedudukan di hadapan Allah dan mendapatkan kedudukan di hati masyarakat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah di antara kasih sayang yang harus kita berikan, yang memiliki kemuliaan yang tinggi adalah, pertama, membantu orang-orang miskin. Seperti janda-janda miskin yang tidak sanggup lagi bekerja. Kan ada janda-janda yang sudah usia 60-70 tahun apalagi sakit, keluarganya tidak tanggung jawab, dia harus menghidupi diri sendiri, terkadang harus duduk di lampu merah minta-minta, dan begitu seterusnya. Sayangi mereka, bantu mereka. Bukankah Rasul mengatakan as-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah? Orang yang berusaha membantu janda-janda yang tidak mampu dan juga orang miskin itu sekedudukan dengan orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bantu orang-orang lemah. Kalau kita punya skill, umpamanya kita ini pengacara, ini ada orang lemah berkasus, mau bayar tidak bisa, bantu. Ayo saya tangani kasusmu gratis. Kalau ibu orang kaya, nampak ada orang susah, mau usaha gagal, nggak punya modal, kalau ibu kasihan dengan dia, bantu dengan modal, bantu dengan saran, bantu dengan ide. Karena bagaimanapun rahmat yang diberikan kepada orang-orang kaya, orang-orang yang berpangkat dan jabatan itu tidak lain karena adanya mereka di hadapan kita, adanya orang-orang lemah. Bukankah pernah kita bahas innama tungsaruna wa turzakuna illa bidu'aifikum? Kalian ditolong dan diberikan rezeki itu karena ada orang lemah di sekitar kita. Maka tolong mereka, ya. Dan juga kasih sayang ini bukan hanya kepada mereka fuqara, masakin, anak-anak yatim terutama, ya. Orang-orang miskin, orang-orang lemah, janda-janda miskin dan yang semacamnya. Maka kasih sayang juga berlaku kepada seluruh manusia, terutama orang-orang yang beriman, yang didahulukan, ya. Bahkan dalam Islam itu sampai kepada binatang saja kita harus memiliki sifat kasih sayang. Lihat seorang pelacur di zaman Bani Israel yang memberi minum seekor anjing, akhirnya sebab keikhlasannya dimasukkan ke dalam surga. Baik, ya. Kita bisa lihat di sini bukunya dan kita baca sedikit. Perhatikan bukunya. Kata beliau, konteks hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa tidak menyayangi manusia, Allah tidak akan menyayanginya. Adapun maknanya menunjukkan bahwa barang siapa yang menyayangi manusia, niscaya Allah akan menyayanginya. Sebagaimana hadis Nabi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama. Orang-orang yang menyayangi akan disayang oleh Ar-Rahman Allah. Sayangilah apa yang ada di bumi, niscaya zat yang ada di langit akan menyayangi kalian. Tadi sudah saya singgung, namanya al-jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan perbuatan. Ibu kalau sayang manusia, Allah sayang sama kita. Kita tidak sayang kepada manusia, Allah pun tidak akan sayang dengan kita. Kasih sayang seseorang hamba kepada sesama termasuk sebab terbesar untuk meraih rahmat. Yang diantara pengaruh positif dari rahmat tersebut adalah kebaikan-kebaikan di dunia dan kebaikan-kebaikan di akhirat. Jadi kalau kita mendapatkan rahmat Allah, Bu, maka Allah akan baik dengan kita.
Ketika Allah baik dengan kita, maka doa-doa kita akan diijabah, permintaan kita akan dipenuhi, dan hidup kita akan berkah dan bahagia. Itu di dunia. Di akhirat tidak lain dan bukan kecuali Allah akan masukkan ke dalam surga. Itulah pengaruh rahmat. Kenapa kita harus berusaha meraih rahmat Allah Azza wa Jalla, supaya kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Salah satunya menggapai rahmat Allah adalah baik dengan sesama. Itu maksudnya dalam penjelasan pengarang di sini. Sedangkan hilangnya, kata beliau, kasih sayang terhadap sesama merupakan penyebab terbesar terputusnya rahmat. Seorang hamba benar-benar sangat membutuhkan rahmat Allah. Dia tidak bisa terlepas darinya walaupun hanya sekejap mata. Semua hal yang mengandung unsur kenikmatan dan keselamatan dari bahaya tidak lain merupakan rahmat Allah Azza wa Jalla. Lihat kebalikannya, Bu. Kalau kita sudah dicabut rahmatnya, maka dipastikan sengsara hidupnya, Bu. Sengsara-sengsaranya. Allah akan buat hidup kita banyak masalah. Allah akan buat hidup kita tidak akan tentram dan tidak akan nyaman. Tidak akan enak makan, sedap minum, nyenyak tidur. Tidak akan. Kalau sudah rahmat Allah dicabut itu, Bu. Hati-hati kalau sampai rahmat Allah dicabut. Ya. Ketika seseorang menginginkan rahmat tersebut tetap ada pada dirinya atau bahkan bertambah, maka dia harus melakukan seluruh sebab-sebab yang dengannya diperoleh rahmat Allah. Semua sebab-sebabnya terkumpul dalam firman Allah, Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Mereka adalah orang-orang yang berbuat baik dalam beribadah kepada Allah dan berbuat baik pula kepada hamba-hamba Allah. Berbuat baik kepada makhluk merupakan salah satu pengaruh kasih sayang Allah pada diri hamba-hambanya. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, bahagia dunia akhirat, sebenarnya puncaknya ada di ayat ini. Sesungguhnya rahmat Allah akan dekat kepada siapa? Kepada orang yang berbuat baik. Dan berbuat baik dua macam, berbuat baik kepada Allah dengan melaksanakan hak-haknya, dan berbuat baik kepada manusia dengan juga melaksanakan hak-hak mereka. Nah, kemudian kata pengarang, sifat kasih sayang yang ada pada seorang hamba itu ada dua macam. Kasih sayang yang bersifat naluri, Allah telah membentuk tabiat sebagian hambanya di atas sifat ini. Dialah yang menjadikan hati-hati mereka santun, sayang, lembut kepada sama makhluk. Dengan sifat kasih sayang ini mereka melakukan semua hal yang mereka mampu untuk memberikan manfaat kepada para makhluk sesuai dengan kesanggupannya. Mereka dipuji, diberikan pahala atas amal yang mereka lakukan. Mereka pun dimaafkan atas amalan yang tidak mereka lakukan. Dan bisa jadi Allah menuliskan pahala dengan sebab niat-niat mereka yang jujur atas amalan yang tidak mereka mampu tersebut. Jadi ada sifat kasih sayang naluri, kan. Contoh pamannya orang-orang di desa lah ya. Walaupun kita juga sebagian besar orang desa, sekarang tinggal di kota jadi orang kota. Kalau masuk hutan jadi orang hutan nantinya. Jadi ada orang-orang di desa itu, orang-orang tua yang kolot-kolot itu, kan, Bu. Mungkin sebagian mereka nggak ada yang sholat. Sebagian mereka mungkin tidak bisa baca Quran, walaupun KTP-nya Islam. Tapi terkadang mereka mengajarkan berbudi luhur, kan, sama anak-anaknya tuh. Makanya orang-orang dulu ajaran orang tua katanya. Ini ajaran orang tua. Kalau sudah punya suami begini-begini, kalau sama anak begini-begini. Mereka bilang ajaran orang tua, padahal dalam Islam sudah ada ajarannya, kan, Bu. Itu namanya disebut dengan kasih sayang yang bersifat naluri itu, Bu. Tanpa diajari pun, orang-orang tua dulu itu tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kasih sayang yang diupayakan oleh seorang hamba dengan melatih diri melalui berbagai jalan dan cara, sehingga menjadi hati berada di atas sifat ini. Ya, ini harus dengan ilmu yang kedua ini, Bu, ya. Orang yang tentu dulunya tidak pernah hijrah, setelah hijrah kan harus lebih baik kan akhlaknya, Bu. Jangan sebelum hijrah senyum, setelah hijrah malah tak ada senyum pula, gigi pun tak tampak. Jadi yang kedua ini dipelajari. Dan ini memang manjur, lihat. Orang kalau sudah lama ngaji, kan beda tuh akhlaknya dengan orang awam yang nggak pernah ngaji, kan. Mulai dijaga lisannya, ketika orang awam kasar ngomongnya, yang mulai hijrah mulai ditutup mulutnya, nggak sembarang ngomong, nggak boleh, haram, dosa, akhirnya takut ngomong dan begitu seterusnya. Ya, itu harus dipelajari dan itu ya harus dengan ilmu pengetahuan.
harus dipelajari, diupayakan. Ya. Kemudian kata beliau, demikian juga ketika dia mengetahui bahwa balasan itu sesuai dengan jenis amalannya, dan mengetahui bahwa persaudaraan dan agama dan kecintaan karena iman itu telah Allah ikat dan hubungkan di antara orang-orang yang beriman, serta memerintahkan mereka untuk saling bersaudara dan saling mencintai, membuang hal-hal yang bisa menghilangkan perkara tersebut seperti kebencian, permusuhan, saling membelakangi, saling menyakiti, dan begitu seterusnya. Artinya orang kalau sudah belajar, sudah ngaji gitu ya, maka harus lebih baik lagi, jangan suka nyakiti orang. Ya, tumbuhkan perasaan kasih sayang sesama mereka. Ya. Dan begitu seterusnya, sebagian sudah saya jelaskan, Bu. Ibu bisa baca sendiri sisanya. Intinya bahwa sifat ini adalah sifat mulia, karena sifat inilah yang menentukan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Wallahu alam. Sampai di sini, Bu, karena sudah hujan juga. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.